Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Shalom Bapak Ibu Saudara, pendengar setia Renungan Harian Resort GKI Pulang Pisau. Hari ini Selasa tanggal 25 Juli 2023. Saya Vikaris Daniel akan membawa kita dalam renungan harian sebagaimana Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis. Hari ini firman Tuhan terdapat dalam kitab Zefanya pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai yang ke-8 dengan judul atau perikop Hukuman atas Yerusalem. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, semua pemimpin baik secara politik, sosial maupun kepemimpinan keagamaan adalah suatu mandat dan kekuasaan yang diberikan Allah kepada umatnya yang Ia percayakan. Dimaksudkan mandat dan kekuasaan itu adalah untuk kepentingan, keteraturan dan kesejahteraan seluruh masyarakat atau umat yang dipimpinnya. Secara esensial, pemimpin adalah abdi atau pelayan masyarakat atau umat. Tetapi pada kenyataannya ada pemimpin yang lupa dengan tanggung jawabnya untuk melayani masyarakat atau umat tadi. Justru sebaliknya, mereka menindas dan mencari keuntungan pribadi demi kekuasaan yang mereka miliki. Nah, inilah yang dikritik Nabi Zefanya dan dikatakan sebagai si pemberontak dan si cemar pada ayat yang pertama dalam bacaan kita pada saat ini. Mereka telah memberontak melawan Allah yang telah memberikan kekuasaan atau wewenang kepada mereka. Mereka telah mencemarkan diri mereka dengan perbuatan keputusan-keputusan yang mereka ambil sendiri. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau menuruti hukum-hukum Tuhan. Bahkan di ayat yang keempat dikatakan sebagai pengkhianat, orang yang najis dan memperkosa hukum Taurat. Namun Allah selalu memberi waktu untuk mereka mendengarkan firman berbalik kepada Allah. Balik rasa kasih terhadap umatnya, Ia pun dengan adil menghukumnya dengan harapan agar mereka, sebagaimana yang dikatakan dalam ayat pertama, si pemberontak dan si cemar itu dapat bertobat kembali. Tetapi bagi mereka yang tidak mau bertobat dan tetap cinta akan kejahatan mereka, maka jika sampai waktunya murka Allah telah tiba, tidak akan ada lagi waktu pertobatan dan penyesalan. Semua akan menerima murka dan penghakiman Allah yang tidak terpadamkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mungkin kita juga sebagai orang-orang yang dipercayakan Allah untuk memimpin atau melayani masyarakat dan umat tadi, mungkin kita dipercayakan memegang suatu jabatan atau tugas penting untuk mensejahterakan masyarakat atau kelompok, mengayomi dan memberi rasa aman dan damai bagi mereka. Apakah kita sudah melakukannya dengan baik dan maksimal, sesuai dengan mandat dan kepercayaan dan sesuai dengan kehendak Tuhan? Atau justru kita menjadi si pemberontak dan si cemar sebagaimana firman Tuhan baik kita pada hari ini, yang hanya mencari kesenangan dan kepentingan atau keuntungan diri mereka sendiri? Jika demikian, mari kita selalu ingat akan firman Tuhan, berbalik atau bertobat sebelum segala sesuatunya terlambat, sebab waktu kita teramat singkat. Jadi gunakanlah waktu ini untuk kebaikan dan menjalankan kehendak Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan saat ini. Biar itu boleh terus berakar dengan kuat dan mengalami pertumbuhan yang baik, serta menghasilkan buah berkat, baik dalam kehidupan kami, terlebih juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Dalam kesempatan saat ini kami mau berdoa untuk majelis jemaat dan juga jemaat Tuhan, secara khusus jemaat GKE Rei 5 Gereja Sang Pamarto. Diberkatilah jemaat Tuhan yang ada di Sang Parmarto ini, majelis jemaat dengan
seluruh tugas tanggung jawab pelayanan mereka, warga jemaat dalam keberadaan kehidupan mereka masing-masing. Kami menyerahkan ya Tuhan setiap pergumulan, masalah, bahkan juga tantangan pelayanan yang mungkin saat ini boleh mereka hadapi. Biarlah kasih Kristuslah yang senantiasa boleh menggerakkan mereka untuk dapat sehati sepikir membangun persekutuan yang baik di tengah-tengah jemaat. Dalam setiap pelayanan yang boleh mereka lakukan, kiranya mendatangkan kemajuan bagi jemaat, menjadi berkat bagi seluruh warga jemaatnya, terlebih menghadirkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, serahkan jemaat Tuhan yang ada di Sampamatur ini dalam tangan pengasihan perlindungan Tuhan saja. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.